thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Di dalam renungannya yang pada kami dalam khotbah, dalam homili di Wisma maupun di tempat-tempat lain juga yang saya dapatkan adalah apa yang Bapak Kardinal sebutkan dalam kasihnya Satu Petrus ya kepada Yesus. Kalau kita lihat Satu Petrus itu kan menyadari bahwa dirinya juga hanya dapat mencintai Yesus dengan cinta yang terbatas ya. Cinta filial, jadi cinta yang take and give ya. Jadi kalau saya memberikan, saya juga menerima. Artinya cinta manusia itulah seperti itu ya, cinta yang terbatas. Dan ketika Yesus bertanya 3 kali di Danau Galilea setelah Yesus bangkit itu, dan Yesus bertanya kepada Petrus, ya apakah kamu mencintai aku ya? Dan Petrus juga mengatakan, ya Tuhan, saya mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Dan itu dengan cinta yang terbatas, ya, cinta filial. Ya. Seperti halnya cinta orang tua pada anak, anak kepada orang tua. Dan ketika Yesus bertanya lagi, apakah kau mencintaiku? Dan Petrus kembali mengatakan, saya mencintaimu dengan cintaku yang seperti ini. Kau tahu segalanya ya Tuhan. Jadi Yesus menghendaki dia mencintai dengan cinta yang tak terbatas.
Tetapi Petrus selalu mengatakan, saya hanya dapat mencintai dengan cintaku yang seperti manusia ini. Dan akhirnya yang ketiga kali, Tuhan yang menurunkan ya cintanya, level cintanya yang Tuhan mau, yaitu oke, kamu cintailah kamu seperti dirimu sendiri sebagai manusia, tapi sungguh engkau bersedia untuk diutus ya mengembalakan domba-dombaku, maka cintalah aku dan gembalakanlah domba-dombaku. Nah, cinta yang di sini yang digambarkan dalam uh, Injil Yohanes ini menggambarkan bagaimana cinta manusia itu cinta terbatas, tetapi manusia sungguh tetap mau mencintai Tuhan, dan selebihnya Tuhan yang memberkati, ya, Tuhan yang melengkapi. Maka ketika Petrus berproses ya, dia tahu dia pernah mengkhianati Yesus 3 kali ya, dan dia juga tahu bahwa dia pernah menjadi begitu sombong rohani ya, bahwa kamu tidak akan boleh mengikuti apa masuki Yerusalem dan aku tidak akan seorang pun yang akan melukaimu ya. Tapi Petrus sadar bahwa untuk sampai ke sana itu bukan kemampuannya. Maka dengan rendah hati, nah ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Dengan rendah hati Petrus mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu dan kau tahu segalanya tentang aku. Aku mencintai dengan pengalamanku sebagai manusia yang pernah eh, berapi-api ingin membela engkau tidak sampai ke Yerusalem ya, menjaga engkau. Tapi juga aku yang mengkhianati engkau sekaligus ketika engkau di Yerusalem. Jadi Petrus itu kerendahan hatinya mulai dari dia tidak berpikir seolah-olah bahwa dia harus ya, dengan segala-galanya yang dia tidak punya, tapi Petrus menyadari dengan rendah hati, dengan dirinya sebagai manusia yang terbatas, dia tetap Tuhan tahu segala-galanya, dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu segala-galanya, aku mencintaimu. Maka di sini dinamika kerendahan hati Petrus itulah yang menginspirasi juga kita semua dan termasuk Santo Ignatius dan Ibu Teresa dari Kalkuta ya, yaitu cinta yang terbatas. Tapi kita tetap terus mencintai Tuhan dalam kesetiaan, dan itu kerendahan hati. Maka dalam bahasa Ignatius disebut caritas ya, diskreta caritas, cinta yang bijaksana, kebijaksanaan yang berasal dari cinta kepada Tuhan. Dan cinta itu sungguh dijalankan di dalam upaya terus mencari Tuhan, mengikuti Tuhan. Inilah yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenungkannya pada kesempatan ini. Dan judulnya itu kan, jika engkau rendah hati ya, maka kalau kita melihat lagi judulnya, saya lihat dari undangan dari Bu Rosa ini ya, tidak ada celaan atau pujian yang mempengaruhi hidupmu jika engkau rendah hati. Dalam renungan malam ini saya ingin mengajak, jika engkau rendah hati, maka kita akan mendapatkan cinta yang bijaksana. Dan cinta yang bijaksana itu seperti tadi saya sudah menyampaikan, seperti halnya Santo Petrus yang terus mencari Tuhan, terus mengikuti Tuhan dalam keterbatasannya. Ini kedengarannya agak berlawanan, tapi sesungguhnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya adalah terus mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan. Jadi cinta itu ya yang mendorong dia tuh terus mengikuti Tuhan. Dan cinta pada Tuhan itulah yang membuat Petrus, sekalipun aku ini manusia yang sangat terbatas, tetapi tiada lain kecuali hanya mengikuti Yesuslah yang memberikan aku hidup. Maka dengan kesadaran dengan cinta yang terbatas ini, Petrus sungguh mengatakan kepada Yesus, Engkau tahu segalanya Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak dapat mencintaimu dengan cinta tak terbatas. Tetapi engkau tahu segalanya bahwa aku mencari engkau. Dan ini tahap yang sangat jelas tentang kerendahan hati. Maka mari kita lihat bahannya. Saya menyiapkan sedikit bahannya. Kalau
kita kembali kepada tadi ya, perjalanannya Ignatius dan Santi, Ibu Teresa dari Kalkuta ya. Jadi menjadi bijaksana dalam kasih itulah sebenarnya salah satu yang selalu kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi sekaligus juga bijaksana dalam kasih itu adalah kita mencintai dengan apapun yang sesungguhnya kita sadari sebagai manusia. Kedua, Santo dan Santa ini hidup dalam konteks yang berbeda, dalam arti Santo Ignatius pertobatannya sudah 500 tahun yang lalu, Ibu Teresa mengalaminya dalam konteks tahun 1949 ya. Jadi ketika di India itu terjadi ghetto ya, di mana Kalkuta adalah daerah yang tempat pembuangan atau tempat pengasingan dengan segala macam kesulitannya. Jadi di sini kalau digambarkan Ignatius itu hidup di dalam situasi di mana menjadi orang Katolik itu adalah berjuang ya, di mana Spanyol baru saja kembali mengambil alih ya setelah ratusan tahun ya dikuasai oleh Turki dan negara-negara Islam, dan di situ kebanggaan sebagai seorang prajurit itu ditunjukkan dengan mengembalikan kembali Spanyol dari kekuasaan Muslim Islam kepada kekuasaan, dalam arti ini kerajaan-kerajaan yang didominasi kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan Paus ya, ya Spanyol, Portugal dan jadi ada suatu situasi di mana kerendahan hati itu menjadi tidak mudah dalam zaman itu karena orang pernah mengalami ya dijajah ya. Kalau pernah mengunjungi Manresa, ini foto Manresa ya, ini tempat Ignatius bertobat. Tetapi kalau lihat Loyola itu 600 kilo dari sini, itu di mana daerah yang bangunannya itu bentuknya dan arsiteknya itu campuran antara bangunan Muslim dengan uh, konteks Spanyol dalam peradaban yang sudah menjadi lebih bebas, tidak dijajah oleh situasi kolonial Muslim ya. Maka perpaduan antara Muslim dan Katolik itu ada di dalam rumahnya Ignatius ya. Kalau lihat rumahnya Ignatius itu ada bangunan yang masih terbuat dari batu bata dengan konteks Mor ya, bangsa Mor ya. Nah di sini menggambarkan bagaimana sebenarnya eh, memenangkan peperangan ya melawan kuasa Muslim itu menjadi kebanggaan. Nah, untuk situasi Ignatius yang demikian itu tidak mudah. Karena bagi dia suatu perjuangan melawan dengan kekerasan dan dengan perang itu adalah hal yang wajar ya. Nah, di sini Ignatius ditaklukkan oleh Tuhan dengan proses pertobatan yang panjang, yaitu pertobatan yang berkaitan dengan diri ya, sombongan diri, kemegahan dan semacam mimpi, semua mimpinya. Kita lihat tadi Santa Teresa ini sangat berbeda ya. Santa Teresa hidup dari keluarga yang biasa dan memang dia dari kecil dengan keluarga yang devosi ya. Ignatius juga sama, cuma konteksnya beda. Ignatius seorang bangsawan, Santa Teresa d'Alcuta adalah juga ya seorang yang besar dari keluarga yang cukup ya, tetapi tetap suatu devosi dan suatu hidup sebagai Katolik itu sangat kental ya dari kedua-duanya. Tapi Santa Teresa berkembang di dalam hidupnya dalam devosi kepada uh, hati kudus Yesus ya, dan tentunya pada Bunda Maria. Ignatius juga, tetapi sebagai seorang yang umum ya, seorang prajurit umum ya, dia yang mengimani Yesus, tetapi di balik itu semuanya adalah tentang manusia. Nah, kedua-duanya mengalami pertobatan, tetapi dalam konteks yang akhirnya meskipun konteksnya tidak sama, tetapi mengarah kepada yang namanya menjadi manusia yang bebas digerakkan oleh Allah. Bayangan saya tentang menjadi bijaksana dalam kasih adalah menjadi manusia yang bebas digerakkan oleh Allah. Dan kebebasan itu nyata di dalam suatu proses batin ya. Jadi di sini baik Santo Ignatius maupun Santa Teresa mengalami suatu kebebasan. Kebebasan yang dibangun dari
suatu cita-cita dan tujuan hidup kepada Kristus. Dari yang sangat manusiawi sampai kepada pengalaman yang Yesus yang menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia. Jadi di sini pertobatan yang dapat disebut suatu pertobatan berjumpa dengan Yesus, Allah Putra yang menjadi manusia. Maka ketika mereka menemukan Tuhan dalam segala dan semuanya mengarah kepada Tuhan, maka yang terjadi sebenarnya tujuannya menjadi sama. Ignatius mengalami pertobatan ya dari kesia-siaan, dari mimpi dan semuanya keinginan itu, sampai dia akhirnya terluka dan kakinya patah, mendekati kematian, dan di situ disembuhkan oleh Tuhan dengan suatu pengalaman pertobatan. Dan pada saat dia tertidur, ya, dalam pertobatannya dia berpikir, menimbang, dan semuanya. Tapi pada titik yang paling utama adalah dia mau melepaskan semua yang ia mimpi dan membawa kepada kesia-siaan untuk mengarah kepada Yesus. Ibu Teresa, apa yang terjadi? Dia inspirasi tanggal 10 September tahun 46, ia menemukan yang namanya panggilan dalam panggilan. Dia sudah ada dalam biara Loreto. Dan dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang mengutus dia untuk keluar dari Loreto untuk masuk dalam kegelapan Kalkuta. Dan di sini, seperti halnya kalau kita lihat dalam konteks Ignatius, ketika dia berpikir-pikir tentang Tuhan, tentang Santo Fransiskus, Santo Dominikus, ya, dan ketika dua santo besar itu dia ada dalam bayangannya, maka hatinya berkobar-kobar. Ibu Teresa, ketika dia semakin masuk dalam misteri panggilan dalam panggilan dan menemukan dahaga Yesus adalah yang memanggil dia. Jadi panggilannya bukan tentang kemanusiaan, panggilannya bukan tentang orang-orang miskin, dan panggilannya bukan tentang orang-orang yang menderita, tetapi panggilannya adalah dahaga Yesus yang meminta dia untuk datang melayani orang-orang itu. Nah, sini menemukan Tuhan dalam segala itu, kita dapat renungkan segala itu tentang cinta ya Bapak Ibu ya. Jadi cinta yang bijaksana itu kuncinya adalah pada bagaimana cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan itu membawa kita terus bergerak untuk menemukan Tuhan dalam segala. Jadi arahnya itu jelas, yaitu pada Tuhan, bukan lagi kepada diri sendiri. Inilah tahap awal dimensi tentang Diskreta Caritas. Cinta yang bijaksana itu di tahap awal adalah cinta yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Ya. Jadi kita semua dibakar oleh itu. Ya. Kita semua mengalami cinta itu. Dan cinta itu membuat kita menjadi rendah hati. Rendah hati adalah apa? Di sini dalam tahap ini, aku mengakui bahwa aku tidak dapat mencintai Tuhan dengan cinta yang tak terbatas. Cintaku terbatas. Contohnya kalau kita konteksnya dalam diri kita masing-masing ya, ada yang sedang sakit, ada yang sedang susah, ada yang sedang begini dan begitu dalam konteksnya masing-masing ya. Di sini Tuhan akhirnya seperti Petrus kepada Petrus menurunkan levelnya. Tuhan tidak meminta Petrus untuk mencintai dengan cinta Kristus yang tak terbatas, tetapi cinta yang Petrus sungguh punyai dalam keterbatasannya, tapi tetap setia mengikuti Yesus dalam kerapuhan, dalam kekurangannya. Dan inilah juga yang dialami oleh Santo Ignatius dan Ibu Teresa dari Kalkuta. Ketika Ibu Teresa mau keluar dari Loreto, itu perjuangannya panjang. Nah, dalam tahap kedua ini, dari menemukan Tuhan dalam segala, tahap kedua adalah semakin menemukan bahwa tujuannya adalah mengabdi Tuhan. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya ingin membacanya saja. Jadi, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Cipta lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk ya, menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Jadi, tahap pertama di mana cinta bijaksana itu membawa kita dalam misteri cinta, yaitu aku mau tetap mencintai Tuhan dengan keterbatasanku, tetapi juga aku tidak berhenti karena keterbatasanku untuk terus mengarah kepada Tuhan.
Maka semua yang ada ini adalah sarana untuk ke sana, mencapai tujuan, termasuk kelemahanku, termasuk kekurangan, termasuk kegagalan yang kita pikirkan, yang kita alami, termasuk latar belakangku, dan semuanya ini menjadi sarana karena aku tetap dalam keterbatasanku. Dengan cinta yang terbatas ini, aku terus mau mengikuti Tuhan. Jadi tujuan itulah yang memberikan aku semangat. Melayani Tuhan itulah yang memberikan aku semangat. Itulah juga yang membuat Ignatius ke Yerusalem menjadi peziarah. Dari Loyola dia meninggalkan semuanya pelan-pelan. Kalau itu mengganggu niatku, aku buang. Maka Ignatius keluar dari rumahnya, ia menggantikan pakaian pangeran dan semuanya. Ia menyuruh pulang hamba-hamba yang diminta untuk mendampinginya. Ia melepaskan kudanya kepada orang yang miskin. Sampai akhirnya orang miskin ditangkap karena orang itu memakai pakaiannya Ignatius ya. Dan Yesus menjelaskan bahwa itu dari dirinya. Sampai dia bertukar pakaian dengan gembel ya, pakaian gembel. Itu semua menjadi sarana bagi dia untuk mengejar tujuan tadi. Ibu Teresa juga sama. Ia melepaskan Loreto sampai akhirnya ia menemukan kebebasan batin dan sikap lepas bebas. Tahap kedua atau dimensi kedua dari Diskreta Caritas, cinta yang bijaksana adalah ketika aku semakin mengarah kepada Allah, aku semakin berani melepaskan apa yang membuat aku berhenti. Maka dari sini kita melihat ada kebijaksanaan manusiawi sampai kepada kebijaksanaan ilahi. Kalau lihat dari konteks Ignatius, ya, Ignatius awalnya mimpi-mimpi yang indah dan semuanya, akhirnya dia memilih ya, memilih untuk apa? Menemukan roh yang baik ya, yang menuntun dia. Dan yang ingin kerjakan adalah jiwa yang murah hati yang dikorbankan oleh Allah. Jadi dalam konteks kebebasan batin dan sikap lepas bebas ini, Bapak Ibu, Santo Ignatius menemukan bahwa dirinya dibakar ya oleh cinta kepada Tuhan. Sama halnya dengan Ibu Teresa yang meninggalkan Loreto merupakan kurban yang paling besar itu kata-katanya dia. Jauh lebih sulit daripada ketika saya meninggalkan keluarga, orang tua, dan tanah airku untuk masih biara untuk melepas keluar dari biara Loreto berarti segala-galanya bagi. Oh masuk maksudnya. Jadi untuk masuk ke biara Loreto adalah segala-galanya bagi. Nah, di sini kita melihat bagaimana cinta yang bijaksana itu membawa manusia untuk berkembang di dalam bijaksana dalam arti bukan manusiawi kembali, tapi bijaksana dalam arti kebijaksanaan ilahi ya. Jadi kebijaksanaan suatu keputusan yang membawa manusia semakin mengarah kepada Tuhan yang ia cintai dengan api yang membakar dirinya sampai segala apapun yang dia harus tinggalkan tidak lagi harus dipertahankan. Jadi di sini lebih daripada kelekatan, lebih daripada sikap yang tidak mudah. Ya. Kalau saya mendengar teman-teman yang pernah ke Kalkuta ya, dalam sharing-sharingnya, awalnya lihat belatung juga berat ya, lihat situasi itu mau datang juga susah ya. Nah, tapi ketika dibakar oleh cinta yang sama, akhirnya datang menyentuh mereka yang dilayani, dan akhirnya yang dilayani malah menjadi sarana untuk mencintai Tuhan ya. Maka ini juga suatu proses aku lepas bebas. Sikap lepas bebas itu artinya tidak ada lagi pikiran dan perasaan yang menghalang-halangi hal-hal itu untuk melakukan sesuatu yang kalau aku yakin itu adalah mengarah kepada Tuhan sendiri. Maka tahap yang terakhir, yaitu dimensi ketiga dari Diskreta Caritas adalah memandang dunia dalam perspektif inkarnasi. Jadi ini yang kiranya semakin mendalam ya Bapak Ibu ya. Dalam Santo Ignatius, ia punya devosi kepada Bunda Maria dan anak-anak Yesus ya. Jadi Santo Ignatius itu eh, maka ia menempatkan liturgi tahun baru itu sebagai tahun di mana menghormati Bunda Yesus, Bunda Maria sebagai Bunda Yesus ya, Bunda Gereja. Dan mencoba memahami juga bagaimana Bunda Maria mendampingi anak-anak Yesus ya. Maka dalam latihan rohani tahap minggu kedua atau tahap kedua itu kental dengan cita-cita yang memang tidak ada dalam kitab suci, tetapi bayangan Ignatius itulah menggambarkan bagaimana manusia Yesus itu menjadi sangat penting ya.
sangat vital buat hidupnya. Maka merenungkan Yesus yang kecil, masa kecil dan semuanya itu juga menjadi istilahnya pendorong dia untuk terus ya memahami inkarnasi ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Kecuali hanya satu, ini adalah anugerah terbesar. Maka waktu dia pulang dari Yerusalem ya, dia berpikir ya mau masuk mana, mau masuk Kartusian, biar yang kelas, Fransiskan atau manapun. Tapi akhirnya dia memilih satu, hanya mengikuti Yesus. Karena apa? Pengalamannya di Manresa membuat dia semakin merasakan bahwa berjumpa dengan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar. Maka dia mengajarkan latihan rohani, membawa orang semakin mengalami Yesus. Dan itulah hidup satu-satu. Bagi Ignatius, hidup setelah pertobatannya, tiada lain adalah hidup untuk memartakan Yesus. Hidup untuk membuat manusia semakin berjumpa dengan Yesus. Dengan segala konteksnya. Mulai dari bangsawan, mulai dari orang yang sederhana, sampai pada semua orang yang ia jumpai dan tertarik untuk berjumpa dengan Yesus, ia dampingi. Nah, ini hal yang sama juga dialami Ibu Teresa dari Kalkuta. Jadi di sini ketika cinta yang membakar dirinya dan mengarah kepada Yesus dan dia melihat perspektif ya dunia dengan perspektif inkarnasi untuk Ibu Teresa perspektif inkarnasi adalah I thirst, ya, aku haus. Di aku haus itu menggambarkan bagaimana manusia Yesus yang menderita dan haus itu terus-menerus terjadi dan tersembunyi di balik semua wajah-wajah orang yang miskin dan termiskinkan oleh struktur kehidupan. Dia mendapatkan 3 vision ya, sudah kita tahu di sini. Dan di sini dalam vision itu diteguhkan kembali bahwa banyak orang minta kepada Bunda Teresa untuk membawa kepada Yesus. Banyak orang juga meminta melalui perantara Bunda Maria. Dan Bunda Maria pun juga meminta pada Bunda Teresa. Dan akhirnya Yesus yang tersalib bertanya kepada Ibu Teresa, apakah engkau akan menolak permintaan banyak orang, ibuku sendiri dan aku sendiri? Apakah engkau akan menolak aku ketika aku meminta engkau melakukannya untukku, untuk melayani mereka, untuk membawa mereka kepada. Jadi di sini dinamika inkarnasi apa? Diskreta Caritas dalam konteks inkarnasi menjadi sangat jelas, yaitu bijaksana, kasih yang bijaksana itu tiada lain adalah semakin mau menjadi perantara banyak orang datang pada Yesus. Maka kalau di sini kerendahan hati yang paling tertinggi ini berarti seperti dalam konteks Ignatius, mengikuti Yesus yang miskin, mengikuti Yesus yang sakit, mengikuti Yesus yang tertindas, mengikuti Yesus yang dengan segala macam konteks sosial yang membuat itu menjadi alasan atau kondisi manusia tidak datang pada Yesus. Maka kerendahan hati yang Ibu Teresa sampaikan dalam konteks ini adalah juga kerendahan hati yang juga dialami oleh Santo Ignatius, juga dalam Santo Fransiskus, juga dialami oleh semua para kudus, dan termasuk kita semua yang masih terus bersiarah. Yaitu kerendahan hati yang membawa kita kepada Yesus. Maka Bapak Ibu, saya mau mengakhiri poin ini, nanti kita coba dalami lagi bersama ya. Di sekitar Caritas dalam hidup Santo Ignatius Santo Teresa itu menjadi manusia untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini beberapa poin ya, menaklukkan kehendaknya di bawah kehendak Yesus. Sadar sungguh bahwa apa yang sedang ditekuninya adalah karya Bapa, pekerjaan Bapa. Menjadi manusia yang menempatkan kemuliaan Bapa di pusat hidupnya. Menjadi manusia yang siap diutus untuk melakukan kehendak Bapa dalam dan bersama Yesus. Jadi di sini kerendahan hati yang semakin membawa kita mempunyai cinta yang bijaksana adalah kerendahan hati yang semakin kita masuk di dalam persahabatan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan setiap orang melalui proses yang sama untuk sampai pada kerendahan hati ini, yaitu menemukan Allah dalam segala, dan Allah menjadi segala dalam segala. Dalam arti, setiap orang yang terus mencari Allah
Dan di sini ada suatu pengalaman, yaitu berjumpa dengan Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu, Paus Fransiskus yang punya kata-kata menarik ya. We cannot be part-time Christians. We should seek to live our faith at every moment of every day. Jadi kita tidak dapat menjadi part-time. Jadi part-time dalam mengikuti Yesus. Ya. Karena kita diundang untuk terus mencari Yesus dengan iman. Ya. Dengan iman kita dalam setiap momen, setiap hari, setiap peristiwa, setiap nafas kita, setiap langkah kita, setiap mata yang kita lihat dan gunakan. Jadi semua itu sungguh digunakan untuk Yesus. Karena seperti halnya nafas, kita bernafas bukan hanya dalam kapasitas part-time ya. Kita sudah pernah mengalami masa pandemik bagaimana bernafasnya itu susah. Ketika kena virus, cari oksigen tidak ada, kita ngap-ngap ya, semua panik tuh. Itu kita bisa menemukan bahwa setiap nafas kita itu every moment, single day, setiap saat adalah tentang bagaimana kita sungguh mewartakan Tuhan. Dan semakin membawa kita dekat dan datang pada Tuhan. Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Ignatius ya, dua orang kudus yang disatukan oleh semangat yang sama, kerendahan hati. Maka saya semakin menemukan bahwa kerendahan hati itu dalam konteks dunia sekarang masih terus relevan ya, dan terus dibutuhkan. Mungkin bahasanya berbeda, mungkin caranya melihatnya berbeda, berbeda dalam konteksnya, tetapi dalam esensinya semua sama, yaitu mengarah kepada Tuhan. Mungkin dalam bahasa Ignatius, dalam bahasa Ibu Teresa, itu kerendahan hati. Tetapi mungkin dalam bahasa sekarang, kerendahan hati itu susah dipahami ya Bapak Ibu ya. Terus bahasa yang coba tanya kepada siapapun ya, rendah hati itu malah mungkin mikirnya rendah diri itu. Atau rendah hati itu mikirnya pokoknya kita mau melepaskan segala-galanya ya. Pokoknya untuk manusia. Itu salah satu proses, tapi ketika usaha karya sosial yang kita lakukan atau tindakan lia yang kita lakukan tidak sampai membawa kepada pengalaman akan Kristus, maka itu berhenti kepada peristiwa Petrus yang sedih ya, karena tidak dapat mencintai Tuhan dengan cintanya yang terbatas ya. Tapi Yesus selalu mengangkat Petrus. Petrus, apakah engkau mencintaiku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, tapi dengan cinta manusiaku yang terbatas. Maka Yesus sampai 3 kali mengundang Petrus. Berarti ini kan sesuatu yang serius ya Bapak Ibu ya, undangan Yesus ini. Apakah engkau mencintai? Karena cinta yang paling mendasar, yang tahap terakhir yang Yesus minta adalah kamu tetap mencintaiku sebagai manusia terbatas, tetapi tetap kamu aku utus mengembalakan domba-dombaku. Nah ini tingkat kerendahan hati yang paling sungguh diharapkan terjadi adalah bagaimana aku bukan lagi menjadi yang utama, ya. Bagaimana aku bukan lagi yang menjadi fokusnya, tetapi aku mencintai agar Tuhanlah yang menjadi dimuliakan, agar Tuhanlah yang menjadi utama. Dan ini terjadi pada dua tokoh itu, yaitu Santo Ignatius dan Ibu Teresa. Saya mau sedikit memberikan konteksnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kemarin kan hari Sabtu ya, Sabtu toh, hari Kamis kemarin ya, ada kelompok paguyuban Santo Yusuf ya, yang menggunakan Wisma. Dari Senin sampai Rabu kami penuh dengan kegiatan mahasiswa setuju keuskupan, sambil teler-teler sambil masih ngantuk-ngantuk ya, saya mengikuti mereka. Tapi ketika Pak Hari Chan Silalahi itu yang juga hadir sebagai salah satu pendiri paguyuban ini, dan Pak Kris itu kalau nggak salah orangnya Golkar yang terkenal dulu ya sebelumnya, dia sudah tua ya. Rata-rata mereka berdua usia 82, 81.
Tiba-tiba Pak Harisan Silalahi dengan suara menggelegar dan suatu yang memang keras ya, anunya, wataknya juga karakternya. Dia mengatakan demikian. Kita ini sekarang sedang krisis kewibawaan. Saya renung-renungkan kewibawaan apa toh sebenarnya. Dia menjelaskan banyak hal. Banyak orang tidak dapat wibawa atau tidak punya kewibawaan lagi. Sekalipun orang itu punya semuanya. Orang punya kekuasaan, orang punya kekayaan, orang punya semua, tetapi tidak wibawa. Artinya tidak mengesan atau tidak memberikan sesuatu yang sifatnya tidak dunia. Gitu ya. Jadi kewibawaan yang dimaksud Pak Ari Cansila itu adalah pengalaman akan Allah ternyata. Jadi ketika orang dengan segala yang dipunyainya, tapi tidak sampai pada membawa orang kepada Tuhan, itu yang dia katakan tidak wibawa ya, kehilangan kewibawaan. Maka ketika segala macam hal-hal baik dan hal sangat baik ya, kita melakukan banyak kegiatan sosial, kegiatan memberikan banyak, tetapi ketika itu tidak sampai membawa orang mengalami Allah dalam diri kita, atau melihat kita, orang tidak sampai kepada pengalaman akan Allah, maka itu berhenti kepada suatu kebijaksanaan manusiawi, tetapi bukan diskreta karitas. Cinta yang bijaksana, yang akhirnya membawa semua melihat Tuhan. Maka dalam suatu kesempatan kemarin saya tanya Pak Hari lagi, Pak Hari, apa yang Bapak alami dalam proses selama hidup Bapak dengan konteks semua ini? Ya, dia mengatakan, sekarang saya duduk di kursi roda. Ya. Saya melihat bahwa semua yang dilakukan selama ini, ya baik, tetapi saya sekarang hanya satu ya, ingin semua mengalami yang namanya damai. Cinta yang bijaksana yang kita lakukan semuanya itu membawa kita pada suatu titik di mana kita mengalami Tuhan yang kita alami sebagai sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber kekuatan. Sekalipun aku berjalannya terseok-seok, sekalipun aku nafasnya terseok-seok, tapi di balik itu semua pengalaman akan Allah selalu mewarnai setiap langkah. Saya mau mengakhiri dengan kalimat yang saya sukai. Akhir-akhir ini saya banyak merenungkan tentang ini. Dan ditambah dengan kemarin kewibawaan dalam arti pengalaman yang membawa kepada perjumpaan dengan Tuhan ya. Orang disegani, orang diakui karena dia mempunyai suatu pesan ya, pesan tentang Tuhan. Dan kita mengalami itu dalam Ibu Teresa dari Kalkuta. Membaca mutiaranya, kata-kata mutiaranya, merenungkan semuanya. Itu sungguh mengisi ya. Nah, lama-lama saya jadi mulai pelan-pelan menulis kata-kata mutiara sendiri. Nah, yang saya mau sharekan pada malam ini adalah kata mutiara yang saya temukan di dalam proses perenungannya. Do the best ya, let God the rest ya. Nah, the rest-nya ini Bapak Ibu bukan sisa ya, bukan the last time ya. Jadi kita melakukan yang terbaik dalam kapasitas kita sebagai manusia yang terbatas. Ya. Kalau dulu mungkin waktu saya frater ya saya nggak tidur ya, pakai soal apa, berjuang sampai pagi ya, bantu macam-macam ya, ya, merasa semangat terus ya. Ya sekarang ya nggak bisa lagi dengan itu, tetapi tetap kualitasnya tetap sama, gitu. Artinya setia untuk terus hadir di sini. Maka do the best dalam arti itu adalah melakukan sampai ya, sampai dengan cinta yang tak cinta yang terbatas, tetapi dengan semangat terus, dengan konteksnya ya, dengan konteksnya kita. Dan kita selalu berani untuk mengatakan biarlah Allah yang memberi damai. Maka rest ini Bapak Ibu bukan rest dalam arti sisa atau last time ya, tetapi rest ini adalah rest in peace ya. Jadi kalau kita kan menyebut rest in peace kan ketika seseorang meninggal ya, RIP gitu. Padahal RIP itulah yang sebenarnya setiap hari kita lakukan ya. Kita melakukan terbaik dan Tuhan akan melengkapi dengan damai. Kita melakukan yang terbaik meskipun dengan kekurangan, dengan kelemahan ya. Ya kayak kemarin ya saya mengapresiasi salah satu tukang saya yang
sejak 2 tahun lebih menemani saya di sini ya. Seorang Muslim ya. Terus kemarin tiba-tiba ada hujan setelah 3 hari acara dengan mahasiswa itu aman lancar, tiba-tiba ada hujan, tendanya sedikit meleot. Karena apa? Karena memang buru-buru masang tendanya sampai kantong airnya makin banyak. Lalu ya kita angkat semuanya. Tapi di situ saya melihat ya, saya kasih tahu saja. Ini kita nanti kalau pulang kita betulin lagi ya. Dia merasa, Romo maaf saya gagal. Tidak ada yang gagal. Ya sudah. Toh memang kan ini barang barang yang memang kita buat dengan keterbatasannya. Dengan kita juga bukan profesional tahu tahu cara membuat, tetapi kita sudah do the best ya. Dan do the best itu ya, saya mengalami Tuhan memberi kita ketenangan karena apa? Selesai sampai di hari terakhir. Setelah semuanya pulang, hujan lebat, lalu tendanya sedikit mau meleot, tapi ya masih aman itu ya. Nah, ini yang saya katakan pada Bapak Ibu ya. Kita kita melakukan yang terbaik dan ketika semuanya terbaik itu kita lakukan, pasti dengan iman kita menemukan Tuhan memberikan ketenangan. Rest in peace itu tiada lain adalah resting ya, istirahat. Kemarin waktu saya habis merenungkan ini di Blok B itu, saya kan misa sore itu. Habis homil begini, selesai misa banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri mau curhat, banyak yang ngantri minta berkat, dan juga pengakuan. Dan 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 rata-rata semuanya Romo, saya memang sudah lama nggak bisa tidur tenang ya. Ternyata memang masih banyak orang yang memang tidak dapat tidur dengan tenang ya, karena banyak sekali yang membuat manusia itu tidak rest ya. Tapi sebenarnya hanya satu yang dapat kita lakukan, datang pada Tuhan. Maka kalau anak-anak tanya pada saya, Romo ini bagaimana sih kok meskipun begini kok tenang-tenang saja? Ya saya tenang-tenang saja karena saya hanya melakukan satu kok, setia dan setia. Ya. Kalau nanti misalkan hujan deras dan ambruk ya sudah. Tapi kita tidak perlu lalu begitu khawatir sampai akhir seolah-olah kita harus menyelesaikan semuanya. Do the best, let God the rest. Itulah cinta yang bijaksana. Menurut hemat saya, sebagai salah satu butir kata mutiara yang bisa saya buat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih Romo Rudi. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa dibuka mic-nya, videonya juga boleh, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 45 menit ya. Bagi yang ingin sharing, silakan. Atau yang ingin bertanya kepada Romo juga dipersilakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada juga nggak apa-apa lu berusaha. Mau sharing, silakan. Mbak Asteria ini kelihatannya. Iya, Bu Rosa. Kok Ya. bisa nebak sih? Baik, terima kasih. Selamat malam, Bu Rosa. Selamat malam, Romo. Selamat Malam, Mbak semua. Surya. Saya datang terlambat sih tadi dengerinnya. Cuman ada beberapa yang bisa saya tangkap. Yang mau saya tanyakan, mencintai Tuhan dengan cinta terbatas itu contohnya bagaimana ya? Tadi Romo menjelaskan tentunya dengan semangat ya. Dengan semangat mencintai Tuhan dengan cinta terbatas. Apakah contohnya itu tadi yang duduk di kursi roda ya, Romo? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, rendah hati esensinya menuju kepada Tuhan. Rendah hati esensinya menuju kepada Tuhan itu yang bagaimana? Kenapa kepada Tuhan? Padahal Tuhan itu ada pada sesama kita. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Romo.
Semoga saya dapat melengkapi ya Bu. Jadi yang pertama tentang keterbatasan ya. Siapapun manusia adalah makhluk yang terbatas. Dan keterbatasan itu jelas sekali dalam konteks kita adalah ketika kita lahir, kita harus dibantu. Ya. Kalau kita berjalan, kita pun juga didampingi. Nah, ketika kita semakin seolah-olah mampu mandiri, padahal ya sebenarnya itu sementara ya. Kalau balik-balik lagi, kalau kita sudah mulai kehilangan pendengaran, kehilangan eyesight ya, kehilangan kemampuan untuk berjalan, semuanya kan lama-lama kita turun ya. Maka sebenarnya yang kita alami dalam hidup ini sebagai manusia itu bertambah dan berkurang. Bertambah itu dalam arti apa? Ketika seorang bayi jadi anak kecil, jadi anak remaja, anak SMA dan semuanya terus ya, dia bertambah terus ya, bertambah tubuhnya besar, bertambah kemampuannya dengan belajar dan semuanya, dan juga pengalamannya bertambah. Tetapi tetap yang paling kita harapkan dan sungguh-sungguh kita mohonkan terjadi adalah kita tidak hanya bertambah, tapi juga berkembang. Jadi kalau kita hidup itu kan tidak hanya kuantitas, jumlah tubuhku yang bertambah, kemampuanku, pengalamanku ya, tapi juga kualitas hidup ya. Nah, kualitas hidup itu tiada lain adalah bagaimana saya semakin menyadari. Nah, ini yang nggak mudah Bu Asir ya. Bahwa saya ini makin menyadari sebagai ciptaan yang terbatas itu pengalaman yang sangat besar loh Bapak Ibu. Dan ini yang paling tidak mudah oleh manusia terima. Ya. Nah, tadi saya kasih contoh soal kewibawaan. Wibawa itu kan kalau kita lihat kan orang wah ya, wah diaguni, disegani ya. Itu dalam tataran dunia. Dalam tataran dunia itu kita sehari-hari, kalau kita diakui dengan apa yang kita miliki, apa yang kita akui, kemampuan kita, kepintaran, kesungguhan, kehebatan, talenta dan semuanya ya. Tapi kalau itu akhirnya membuat kita tidak mengakui kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, lama-lama kita akan tahu orang itu tidak dapat lagi kita temukan kewibawaannya. Nah, mari kita lihat Ibu Teresa dari Kalkuta, jelas sekali ya. Dan juga kita lihat para suster misionaris charity ya. Yang saya juga kemarin bulan lalu beruntung kita bisa bertemu dengan para suster yang mampir ke sini mau kaul kekal ya. Saya itu sampai hari ini masih terkagum-kagum loh dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Pakaian mereka itu hanya 3. Sendal pun juga 1. Dan mereka nggak pakai apa-apa kecuali 1 rosario di tangan dan buku doa. Nah, ketika saya tanya suster kalau yang jemput itu nggak datang-datang ya tetap saja Romo menunggu ya. Sampai kapan? Ya sampai mereka datang. Lalu bagaimana dengan kejenuhan tidak ditunggu dan semuanya lapar dan semuanya yang mereka sudah alami semua itu. Jadi mereka tidak bawa uang untuk apa-apa dan semuanya itu menjadi suatu kewibawaan mereka. Dan kewibawaan mereka adalah apa? Kita kagum karena cara hidup itu dipilih karena mengikuti Kristus. Cara hidup itu memberi inspirasi bagi banyak orang bahwa mengikuti Kristus itu adalah sesuatu yang memberikan kewibawaan. Nah, dan kalau tadi saya katakan kepada konteksnya Pak Harijan Silalahi tadi ya, dengan orangnya kita kenal ya, SIS dan semuanya. Dan kita tahu ketika dia katakan kewibawaan itu pasti mengarah kemana, tapi dia tidak mengatakan ya. Dia hanya mengatakan Indonesia sekarang lagi kehilangan kewibawaan. Banyak penguasa, banyak ini yang kehilangan kewibawaan. Karena apa? Karena ada konflik kepentingan. Dan semua kepentingan itu hanya mengangkat kewibawaan yang semu ya, dalam arti yang dunia ya, yang diakui karena punya kekuasaan. Coba nanti kita tidak punya kuasa dan semuanya, mungkin berubah kewibawaannya. Tetapi kalau kita lihat Ibu Teresa dari Kalkuta, langgeng ya Bapak Ibu ya. John Paul II
dan Pak Paus Francis juga ya ketika masih hidup ya, bagaimana mereka yang sungguh hidup untuk mengikuti Kristus secara konkret dari cara hidupnya yang seperti itu yang menunjukkan yang tadi saya katakan, cinta yang terbatas tetapi mereka mengarah kepada Tuhan. Dan inilah yang saya sebut sebagai tadi kerendahan hati yang membawa mereka ke sana. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, eh, tadi Bu Astria kan bertanya soal, bentar, saya Rendah cek hati. lagi. Rendah Rendah hati hati yang, esensinya menuju kepada Tuhan. oh ya, Padahal kan ya, kita lihat esensinya tuh ada di manusia ya. Kita melihat Tuhan, kita melayani Tuhan berarti kita melayani sesama kita. ya. Kalau dalam latihan rohani Bu Astria ada 3 tahapan kerendahan hati. Yang pertama itu adalah saya mengikuti Tuhan dengan tidak berdosa kecil. Yang kedua adalah saya mengikuti Tuhan dengan tidak berdosa besar. Ini apa? Sudah jelas konteksnya. Tapi yang tahap ketiga, yang selalu menjadi arah setiap orang yang merendah hati adalah mengikuti Kristus yang miskin, mengikuti Kristus yang menderita, mengikuti Kristus yang teraniaya, mengikuti, nah itu semua adalah seperti Ibu Teresa, mengikuti Kristus yang tersembunyi dalam diri orang-orang yang mereka layani, khususnya orang-orang yang menderita. Maka mengikuti Kristus itu tiada lain adalah mencintai semua ciptaan, Bu. Dan ciptaan itu adalah gambaran Allah yang kita sungguh temukan. Di sanalah Allah kita temukan. Maka kerendahan hati itu membawa kita semakin mencintai semua manusia. Dengan cinta yang terbatas, tapi juga dengan melihat dengan cinta yang terbatas itu, aku menemukan Tuhan di sana. Maka kalau saya buat secara konkret ya, Bobi ya, contohnya ya, wah nek pasanganku ngorokan ya sudah, inilah inilah Tuhan yang mengundang aku untuk mencintai. Kalau anak kita sedang dalam situasi yang tidak mudah dipahami, dengan segala kesulitannya, ya inilah panggilanku sebagai orang yang mencintai dengan segala keterbatasanku, tapi tetap melihat bahwa Tuhan memanggil aku untuk memeluk dia. Dan salah satu yang paling jelas adalah kerendahan hati yang dapat kita alami adalah ketika kita berani memeluk orang yang membenci kita. Berani memeluk dan terus memeluk orang-orang yang tidak menerima kita. Dan inilah Kristus yang melakukan dengan cinta tak terbatas. Tetapi seperti Petrus, aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak bisa mencintai dia karena dia membenci aku. Dan Yesus mengatakan, cintailah aku. Dan aku utus kamu menjadi gembala untuk domba-dombaku. Maka Petrus sadar dengan segala keterbatasannya, dia terus mengikuti sampai pada akhirnya dia mati dibalik. Ya. Dia mati terbalik di salib ya. Jadi dia kakinya di atas, tangannya di bawah. Dan itu cinta yang tak terbatas yang diberikan oleh Tuhan dalam proses dia akhirnya mengalami itu. Maka keberanian Petrus sampai pada akhir seperti itu adalah proses kita mohon. Kita tetap mencintai Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan dengan cinta terbatas ini dengan suatu kesadaran. Suatu saat Tuhan memberikan kita kemampuan cinta yang tak terbatas baginya. Tapi kita tidak tahu seperti apa saat. Mungkin saat yang paling indah adalah ketika kita berani mencium orang yang membenci kita ya. Berani merangkul orang. Nah itu cinta yang tak terbatas itu. Tapi itu rahmat. Semakin ke sini semakin bingung Bu Astri. Bingung. Karena Tuhan itu mencintai umatnya tak terbatas. Jadi tak terbatas toh. Tuhan tuh mencintai umatnya tak terbatas. Tapi ini mencintai Tuhan dengan cinta terbatas. Itu Ya. itu bingung loh. Nah, gini. Kalau saya mau membayangkan demikian, Bu. Kita kan pernah merasa dikecewakan tuh, siapapun ya. Entah oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh siapapun tuh.
Teman. Nah, sekalipun aku dikecewakan dengan cintaku yang terbatas ini, aku terus belajar menerima. Terus belajar menerima. Terus hidup bersama. Dan dengan cinta terbatas mencari Tuhan itu membuat kita setia. Dalam kesetiaan itulah kita menemukan kita akhirnya dapat mencintai Tuhan dengan cinta tak terbatas dalam diri orang yang menyakiti saya. Nah, kalau udah tersenyum berarti sudah kena ini ya. Bagaimana Bu Astria? Iya, iya Romo. Iya, betul. Baik, Terima kasih. Ya, baik. terima kasih Bu Astria, terima kasih Romo. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya siapa yang mau sharing dan bertanya? Boleh dua-duanya atau salah satu. Silakan. Ya, saya mau Masih. sharing aja, Rosa. Oh iya, Ratna ya ini ya. Sebentar. Jadi saya itu mau sharing tentang gurita. Mungkin kalau yang KKIT lama yang dari semua kota kan mengenal gurita kan yang baru Ya, meninggal belum ada 40 hari. Romo Rudi saya tidak tahu ya, tahu gurita atau tidak ya. Tapi kalau tidak tahu Romo sepertinya. Kris segala semua sangat tahu. Karena Burita itu selalu ikut retret, rekoleksi nasional, retret nasional yang bareng-bareng itu selalu ikut Romo. Jadi kalaupun beliau masih diberi umur panjang ya pasti ikut retretnya Romo besok November ini. Cuman ya karena sudah berpulang. Yang ingin saya ceritakan ini Burita itu adalah sosok orang yang sangat sederhana. Jadi dia masuk KKIT itu sudah lama ya. Kalau tahunnya saya juga tidak begitu ingat ya tahun berapa ya. Jadi Burita tuh rumahnya itu kalau dari Jogja itu berapa kilo ya Rosa ya? Ke 20 kilo. Hah? 20-an, 20 kilo. 20 kiloan. Jadi Burita itu dikenalkan oleh tadinya kita itu ada yang namanya Pak Widi, rumahnya di sekitar Burita juga yang jaraknya 20 kilo itu, yang asal mulanya tadi ikut di KKIT dan Pak Widi itu merasa senang, bagus dia mengajak Burita. Tapi setelah Burita datang malah Pak Widi ini entah karena merasa jauh atau apa malah justru tidak aktif, tapi Burita itu yang aktif dan Burita itu seorang petani ya, jadi benar-benar sederhana lah. Dan karena saya itu kenal dari awalnya dulu, jadi saya itu bisa cerita, bisa sharing tentang dia bagaimana orang yang sangat sederhana yang tidak pernah meragukan Allah ya pada diri Burita itu jadi orang yang luar biasa percayanya, luar biasa tadi penyerahannya, luar biasa. Kok ya orang kok enggak pernah ada tadi ya kalau kalau mungkin saya membandingkan dengan diri sendiri kan suatu hari ya pernah juga tadi ya dengan Allah tuh ya rodok anu ya kenapa kok ini terjadi kenapa apa salah saya, apa nganu, apa Tuhan itu tuli, apa gak ada lah. Tapi yang namanya Burita itu nggak pernah. Jadi dengan kesederhanaannya orang yang sangat luar biasa, yang sangat percaya dan menyerahkan semuanya, segalanya. Dia kalau datang ke Jogja selalu naik sepeda dengan 20 kilo itu jadi Jogja ke rumahnya Bu Rita itu ditempuh dengan sepeda itu pasti ya 1 jam lebih ya. Itu bolak-balik hanya untuk tadi adorasi dan itu tidak pernah bolos yang namanya Bu Rita itu sebulan sekali. Kita ada apa, kemudian dia masih juga tadi kegiatan yang ikut yang tadi mengunjungi penjara yang bersama Frater itu tuh ke Jogja. Jadi
setiap saat selalu dengan sepedanya itu sampai Romo Kris tadi membaptisnya dengan Santa Pelindung orang naik sepeda itu tadi pada retret di Bandungan atau di mana itu. Nah, kemudian tadi yang ingin saya sharingkan lagi di sepanjang hidupnya, kecuali kesetiaannya itu juga dia yang sangat, ya saya sangat kagum dalam arti bukan saya itu dengan Bu Rita itu kalau cerita bisa cerita kayak teman, enggak, kita itu bagaimana ya, cinta-cinta yang di hati begitu loh. Jadi mungkin saya dengan Bu Rita tuh nggak bisa ngobrol yang ya, Bu Rita tuh sangat sederhana dengan obrolan yang sederhana dan apa, tapi kebaikannya itu terpancar, sangat terpancar. Dan dia juga selalu aku tuh nggak pernah kok berdoa, jadi dia tuh selalu ngomongin kasihan itu ya, maksudnya di sekeliling desanya dia tuh sering mengunjungi orang yang ini dengan keterbatasannya membawa apa. Dia itu tak doa ke. Dia itu kalau ya pernah bilang dan beberapa kali dia itu tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Saya sampai heran ya. Nah, saya itu ya kalau berdoa nomor satu ya buat diriku sendiri ya, baru setelah itu berdoa untuk lainnya ya. Kalau Bu Rita tuh nggak pernah minta untuk dirinya sendiri, dia pernah, aku hanya sekali itu ya, karena aku itu vertigo, ya, aku njaluk karo Bunda Maria, aku ben iso balik tekan omah iki numpak sepeda iki, kayak gitu tuh lah. Setelah dia sakit vertigo, dia tuh mulai nggak berani ke Jogja lagi dengan naik sepeda. Jadi di sepanjang hidupnya itu dia itu mendaraskan doa selalu untuk orang-orang. Makanya saya senang nitip doa dengan dia karena saya tahu dia pasti mendoakan. Jadi kalau saya bilang, Bu Rita aku didoakan yo kayak gitu. Ya kayak gitu. Dan saya yakin dia pasti doa karena dia tuh doanya dia tuh untuk banyak orang dan didoakan benar dengan disebutkan namanya apa-apa. Jadi itu tadi saya tuh percaya banget kalau nanti kalau ada dengan siapa yuk kita tuh ya jadi nitip doa ke dia tuh saya kok yakin pasti didoakan itu tuh loh. Dan kemudian kemarin saat-saat terakhir hidupnya begitu tuh kan karena dia tuh tipe orang yang sangat mandiri ya. Jadi dia itu selalu minta agar matinya di rumahnya, tidak merepotkan orang, dan lain sebagainya. Memang sepanjang hidupnya dia tuh sangat berusaha tidak merepotkan orang. Dia tuh orang sederhana, tapi yang orang yang tidak pernah, apa artinya? Uh, ya, dia tuh berusaha tidak menerima pertolongan untuk yang berbau finansial maupun bukan finansial dan itu terus dia pegang sampai ke saat hidupnya. Jadi dia itu ponakannya mau membawa dia sebelum meninggal itu untuk dibawa di Tegal di apa dia itu tidak pernah dan menolak semua itu. Bahkan dia dengan uh, kesederhananya dia maaf ya saya lagi batuk. Dia itu bisa membagi-bagi uang untuk keponakannya yang berjumlah berapa orang, cucunya, itu semua sudah dianukan semua. Dan ternyata uang itu juga cukup besar. Jadi untuk orang sederhana seperti Bu Rita itu tuh dia bisa membagi-bagi untuk ponakan-ponakan dan cucu begitu tuh luar biasa. Dia hidup sederhana tapi dia selalu memberi, selalu memberi. Saya ingat kok kalau retret atau apa kegiatan kita, saya pernah juga ngajak retret ke Jakarta dengan yuk naik pesawat yuk, saya biar biar ngerasain naik pesawat gitulah Bu Rita. Yang namanya Bu Rita itu tidak pernah menerima bantuan. Dia retret keluar uang sendiri, mau naik pesawat ya dia sudah ngumpulin sendiri dan dia tidak mau begitu. So, pokoknya itu semua dia berusaha sendiri. Nah, kemarin itu yaitu pada saat-saat terakhir hidupnya itu. Jadi kalau kita yang teman-temannya, ada satu teman lagi yang bukan dari KKIT itu juga kita merasakan bagaimana Bu Rita itu orang yang sangat tulus,
orang yang sangat religius sekali, tetapi mungkin keponakan-keponakannya tidak bisa merasa begitu ya, karena keponakannya itu hanya merasa mereka tuh terrepotkan dengan berita tadi, kemudian dia yang terakhir sakit, tidak mau dibawa ke rumah ponakannya, akhirnya jadi pokoknya keponakannya itu tadi ya biarpun mereka sudah menerima uang semua, tapi tetap grundel semua. Dan kemudian yang terakhir juga merasa Burita kok tidak meninggal-meninggal tadi itu ya karena Burita itu tadi kurang semeleh, kurang apa. Padahal kalau kita teman-temannya kita merasa Burita itu orang yang sangat semeleh ya. Ya memang saat meninggal itu kan ya tidak bisa bukan berarti kalau belum meninggal itu tidak semeleh gitu ya. Enggak ya, ya. Tapi itu tadi mungkin penilaian kita yang temannya dengan tadi ponaan-ponaannya tuh lain ya. Tapi saya juga kemudian mendapat sesuatu buah pada itu. Pada akhirnya kita tuh tidak memerlukan penilaian orang kok. Entah orang menilai kita baik atau enggak kayak gitu tuh itu ya sudah enggak perlu juga kok pada saat saat terakhir toh kita tuh hanya akan menghadap Tuhan biarlah orang menilai sendiri-sendiri ya enggak apa-apa. Jadi yang saya pikir salah satu bebas lepas itu ya juga bebas lepas dari penilaian orang dan sudah tidak perlu kita mencari-cari penilaian orang baik atau tidak biarlah yang menilai adalah Allah sendiri. Dan kemudian tadi Burita berpulang dan kemudian tadi ya yang pasti kita teman-temannya itu tadi banyak yang layak apa kita semua tahu dia orang yang sangat setia dan sangat baik. Itulah tadi sharing saya untuk teman kakak itu yang setia berpuluh-puluh tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih Ratna untuk sharingnya. Kita masih punya berapa ya? 19 menit ya. Masih ada yang mau sharing? Boleh, Mbak Rosa. Ya, Mbak Lindria, silakan. Romo Rudi, nyuwun perso. Tadi Romo ngendikan kerendahan hati itu akan berdampak pada kewibawaan. Mohon pencerahannya Romo, karena saya juga kadang melihat ada orang yang sangat rendah hati, secara tidak langsung itu malah orang-orang seperti itu kok malah apa ya disegani gitu loh. Itu Romo matur nuwun. Bu Lindri, tadi baru saja Bu Ratna sharing yang luar biasa tentang Bu Rita. Ya. Dan juga bagaimana hidupnya menjadi pesan ya. Pesan tentang apa? Tentang Tuhan. Jadi kalau dari saya dengarkan, simak gitu ya. Ini kan Bu Rita punya kewibawaan yang luar biasa ya. Ya Romo. Sampai Bu Rata bisa cerita demikian dalamnya ini kan Ya sungguh-sungguh ya. Romo. Ya, betul Tetapi Romo. tetapi sesungguhnya juga kita tidak dapat mengatakan ya semua orang dapat mengakui kerendahan hati itu. Karena kalau tidak mengalami dan hidup dalam kerendahan hati itu kepada Tuhan, ya pasti munculnya hanya soal evaluasi, penilaian manusia. Ibu Teresa pun juga sama. Ibu Teresa pernah disalahpahami dengan dianggap sebagai mengumpulkan dana besar dan macam-macam toh. Dan itu kalau lihat videonya dalam YouTube itu banyak yang mengkritik, yang melihat secara ya seperti itu. Tapi tetap at the end of the day, hidupnya Ibu Teresa dari Kalkuta itu tentang Tuhan. Dan kalau kita menyemak lagi tentang pemakaman Ibu Teresa dari Kalkuta ya, juga tadi Ibu Rata juga cerita tentang pemakaman Ibu Rita ya. Semua pada akhirnya kan sama. Ini tentang kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak lagi melihat seorang Bu Rita atau Bunda Teresa dari Kalkuta atau John Paul II. Kita melihat tentang keagungan Tuhan. Dan ketika kita mengalami itu, kita juga tersentuh ya. Karena kita sama-sama mencari Tuhan,
berjuang untuk lepas bebas ya. Dan pada akhirnya kita dapat anugerah, yaitu cinta yang bijaksana tadi, yaitu dengan cinta ilahi ya. Dan ini kan anugerah. Nah, maka Bu Lindri tadi yang kerendahan hati yang mengarah kepada Tuhan itu pasti ke sana. Hanya memang tidak dapat setiap orang itu mengalami itu kalau nggak sama frekuensinya. Jadi misalkan ya kita tune in dengan radio ya. Kan radio itu banyak ya. Nah, radio itu banyak ya. FM 01 sampai 0 berapa saya nggak tahu ya. Tapi kalau FM misalkan taruhlah 101 itu FM-nya Tuhan ya. Semua yang senang dengan FM 101 Tuhan pasti akan menemukan dalam berbagai macam bentuk-bentuk siaran-siaran yang sama ceritanya tentang Tuhan. Maka akan disenangi juga frekuensinya. Nah, ini yang saya maksud kewibawaan tentang Allah itu frekuensinya adalah pada orang yang sungguh juga mencintai sesama sebagai kehadiran Tuhan yang nyata. Nah, kalau saya sendiri mendengar cerita Bu Rata tentang Bu Rita itu, wah ini luar biasa loh. Santa naik Pelindung sepeda naik itu ada sepeda. suatu, Sana pelindung naik artinya apa? sepeda. Membayangkan saja ya Bapak Ibu ya, membayangkan 20 kilo naik sepeda dengan membawa oleh-oleh entah apapun namanya, dan bercerita tentang kesederhanaan hidupnya itu kan kegembiraan yang apa ya, yang tidak dapat dikatakan dengan suatu istilah yang terlalu susah ya, karena kita menyaksikannya ya, dan kita nggak butuh penjelasan. Dan itulah kiranya kerendahan hati yang tulus itu tidak lain adalah hidup tanpa penjelasan. Ya, Rom. Kalau hidup kita butuh dijelaskan macam-macam ya, wah ini, karena itu, karena ini, lama-lama kita malah hidup dengan alasan. Padahal kesetiaan Bu Rita untuk naik sepeda ke KKIT itu kan tidak ada penjelasannya. Susah dijelaskan. Kok ya mau-maunya loh, 20 kilo naik sepeda, ya kan itu Ya, kan satu manusia setengah kan. jam. Nah itu pasti anak-anaknya ngapain sih Mi jauh-jauh naik sepeda, sengsoro sih mikir wes sengsoro tuh. Nah itu kan sesuatu yang kerap kita secara manusia itu akhirnya menilainya dari sisi manusia. Padahal yang membakar Ibu Rita, Ibu Teresa, ya Tuhan yang membuat mereka mau melakukan itu. Maka kalau boleh saya mengatakan cinta terbatas kita itu semakin dilengkapi dengan cinta yang bijaksana kalau kita terus mengarah ke sana. Tapi kalau kita cinta terbatas itu tidak mengarah ke sana, ya terbatas. Ya terbatasnya apa Bapak Ibu? Ya sudah, saya benci kok. Saya ngapain mau mencintai dia? Saya nggak bisa, memang nggak bisa. Tapi ketika kita punya kekuatan ke sana, kita tetap mencintai dan setia menemani orang-orang yang membenci kita dengan cinta yang terbatas, tapi kok terus kita setia untuk menerima mereka. Ya itulah rahmat. Semoga memberi penjelasan, semoga juga tidak. Inilah cintaku yang terbatas Bu Lindri. Berarti kewibawaan itu nggak usah dicari ya Mo ya. Kan Oh, dengan sendirinya datang ya Mo ya. Ketika kalau kita, dicari malah bahaya Bu. iya, 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 Jadi nggak wibawa nanti. iya. Karena selama ini kan banyak yang mencari kewibawaan. Terima kasih Mo. Berarti kewibawaan akan hadir dengan sendirinya ya Romo. Iya. Kewibawaan yang saya katakan tadi adalah tentang bukan balik pada diri kita, tapi tentang pesan tentang yang kita perjuangkan, yaitu cinta kita pada Tuhan ya. Nih, matur nuwun Romo. Maafin sama Ibu. Ya, terima kasih Ratna, terima kasih Mbak Lindri. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau saya sedikit ya Romo, tadi Romo mengatakan Santo Ignatius berjumpa dengan Yesus adalah anugerah terbesar ya. Jadi kemudian dia tidak ingin yang lain-lainnya. Demikian pula Ibu Teresa dan saya juga yang sebelum tahu tentang Santo Ignatius ini saya tahu tentang Santo Thomas Aquinas dengan karya teologinya yang luar biasa ya Summa Theologiae itu
Dia mengatakan setelah berjumpa dengan Yesus, maka karyanya itu adalah hanya sekedar jerami begitu, tidak ada artinya. Dan dia tidak mau meneruskan lagi. Padahal sampai sekarang juga masih dirujuk oleh para teolog ya tentang summa theologiae itu. Dan itu untuk bisa berjumpa dengan Yesus itu saya tadi ya adalah mereka adalah santo santa itu tidak mudah mestinya ya. Karena yang tadi dikatakan bahwa itu harus kalau bisa berjumpa dengan Yesus itu adalah segala-galanya, berarti dia itu sudah rendah hati, ya, sudah miskin dalam roh. Kalau Yohanes Salib itu mengatakan nada ya, tidak ada lepas bebas atau nada, tidak ada apa-apa yang melekat ya. Jadi itulah yang memungkinkan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau Ibu Teresa mengatakan kalau kita bisa mendengar aiters sendiri, ya itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka luar biasa sebenarnya spiritualitas Ibu Teresa aiters ini ya, menurut saya setelah mendengarkan Romo tadi ya tentang Santo Ignatius yang berjumpa dengan Tuhan dan tidak mengharapkan yang lain yang semula tadinya awalnya adalah menjadi harapannya. Itu mungkin sedikit yang tadi saya dengar dari Romo dan saya melihat bahwa luar biasa karena itu santo santa yang menjadi teladan kita ya. Semoga kita mampu untuk itu. Terima kasih. Siapa lagi teman-teman? Masih ada 10 menit. Siapa yang mau bertanya? Ibu Koni siap? Biasanya maunya di belakang ya Bu Koni. Selamat malam Romo. Saya mau menanyakan soal Malah Bu Koni. kata-kata mutiaranya Romo. Do the best, let rest and peace. Let God the rest. Iya Romo. Itu luar Let biasa. God do the rest. To the rest, not in peace. Ya, let God do the rest. Ya Romo ya. Atau saya tulis. Do the best, let God the rest. Let God Restingnya the itu rest. biarlah Allah. Rest di sini bukan rest sisa, tapi resting. Istirahat, tenang, damai. Biarlah Allah yang menganugerahkan ketenangan. The rest. The rest. Luar biasa Romo. Bisa menemukan. Luar biasa. Tadi renungannya Romo. Tapi yaitu setiap kemarin juga. Jadi kerendahan hati itu yang membuat segala-galanya bisa menjadi kita berwibawa, bisa menjadikan kita sudah nggak mikir apa-apa soal kita dicela atau diapakan orang, semuanya ya let go saja. Itu ya Romo ya. Terima kasih Romo. Betul Bu Koni. Ya, terima kasih Bu Koni. Siapa lagi? Ini Bu Dilon ada pertanyaan enggak? Dilon, siapa lagi? Bu Ratna ada. Bu Ratnawati Agus, Bu Linda, Eyang Sari, Pak Lodi, Yani yang masih ada ya. Veronica dari Padang ya. Rika Surabaya. Christiana Lucia dari mana ya Bu? Christiana Lucia, ada Una, ada Anton Laksono. Pak Anton dari mana ya Anton Laksono? Arogi. Pak Petrus Budi ada sharing atau pertanyaan? Bu Deta, ini temannya Bu Koni. Bu. Di absen. Bu Bernadetta Erne. Ada pertanyaan atau sharing? Bu Eli Wong, Oma Clara ya? Oma Clara mau sharing atau bertanya Oma Clara? Suster Marta? Di absen semua ini. Semua dapat kesempatan ya. Silakan kalau yang ingin bertanya atau sharing. Daniel. Makasih ya Pak.
Bu Sinta, Bu Daning, yang belum saya sebut ya, Bu Feni Marta, Pak Frans Wang ya. Ada Pak Frans Wang ini. Ada pertanyaan Pak Frans? Pak Tommy? Sepi-sepi semuanya ini. Kemana? Merenung saking dalamnya ini. Merenung. Saya mau bertanya tapi tidak tahu pertanyaannya apa ini, Pak. Oh, iya, ya, ya iya. sudah. Tanya Ini aja siapa Winadi. namanya? Saya baru masuk ya. Ya, minta maaf tadi Itu baru ketemu Romo juga ini, Romo Rudi. Jadi cuma tahunya yang terakhir itu katanya ya. Tadi bahwa apa? Katanya Bu Koni itu apa, Bu Koni? Kata-kata Kalau mutiara dari Romo Kata sendiri mutiara. itu the best. kata mutiara ya, The best, kalau let kita God the rendah rest. hati, apa namanya, tidak ada yang bisa ngutik kita gitu ya, Bu Koni. Iya, luar biasa. Biasanya yang jadi masalah tuh kita, Romo, kita yang terkadang apa ya, mungkin ya masih belum bisa rendah hati gitu, Romo, masih sombong. Masih terbatas, Win. Ya, tadi juga ngobrol sama Romo Yoyon, dia cerita bahwa kemarin itu di mana Papua Nugini, apa namanya, beberapa komunitas di sini di Surabaya itu mendukung Romo Yoyon gitu, yang ada di Papua Nugini, tapi bilangnya bahwa apa namanya, mereka miskin, mereka tinggalnya di kandang ayam, di rumah ayam gitu, Romo. Nah, sehingga orang-orang di Surabaya ini banyak yang nyumbang. Tapi bagi Romo pertanyaannya tadi begini, kalau seandainya orang-orang yang ada di Papua Nugini itu tahu dengan statement waktu kita minta apa ya, minta donasi ya ke mungkin di komunitasnya itu, apa mereka ndak apa namanya, ndak merasa marah gitu, dikatakan mereka miskin, padahal mereka ya kalau tidur kayak di rumah ayam ya mereka biasa aja gitu. Cuma kita kan memandangnya ini gitu. Nah, terkadang memang masalah rendah hati itu, jadi yang tadi kita bicarakan juga masalah apa namanya, kalau itu kan masalah omongan gitu, Romo Rudi. Jadi cara penyampaiannya gitu ya, mungkin yang salah gitu. Nah, kalau seandainya Romo kayak tadi ya, kita menjual kan. Oh, di tempat ini tuh miskin sekali sehingga banyak orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan nyumbang gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya, Romo, dengan tadi ya yang kita sedikit tadi menyinggung masalah itu ya, Romo. Kan berarti kita kayak menjual gitu ya, menjual mereka agar mereka mendapatkan bantuan gitu. Padahal ya mungkin mereka ya tidak pernah punya pikiran ya untuk dibantu dan sebagainya. Cuman kita aja yang merasa eh, apa ya, oh mereka nih susah makan aja sehari 2 kali sekali aja gitu. Padahal mereka ya nggak ada masalah sih, Romo. Cuman kita yang mengumpulkan ini yang mengatakan seperti itu gitu. Nah, menurut Romo Rudi terkait dengan kerendahan hati ini gimana, Romo? Kita jadi agak susah ya, mau membantu tapi di satu sisi ya kita kayak merendahkan mereka gitu. Ya mungkin itu pertanyaannya, Romo Rudi. jadi saya suruh ya, Pak, menjawab, Pak. Nah, maksudnya kalau kita kayak menjual, kan tadi kayak menjual, Romo. Kita menjual kemiskinan mereka gitu, Romo, untuk mendapatkan apa ya, dana gitu ya untuk mereka, Romo. Padahal mereka sebetulnya nggak Ya, minta gitu kan. Nah, kalau menurut saya Romo terkait dengan dengan kerendahan hati ini gimana, Romo? Kan juga kalau serba kita salah ya. kembali ke Ibu Teresa ya, kan kita akan di sini kan disatukan oleh spiritualitas Ibu Teresa ya. Ya, Romo. Dan saya waktu nonton filmnya Ibu Teresa yang ketika dia diminta untuk bayar utang dia, itu dalam satu sesi kan dia diminta untuk bayar utang dan semuanya, lalu
beras yang dia punya diambil dan semuanya, lalu masih kurang toh, Ya, lalu dikatakan mana kekayaanmu yang lain, lalu dia panggil semua anak-anaknya itu anak-anak ya. yang terlantar semuanya, dan inilah kekayaan saya, ambillah semua. Jadi apakah di situ Ibu Teresa menjual anak-anaknya atau sebaliknya? Merekalah kekayaanku. Ya. Jadi ketika sampai pada suatu spiritualitas bahwa orang-orang miskin itu adalah kekayaanku, maka tidak ada lagi suatu apa ya pemahaman bahwa mereka di luar dari diriku ya. Karena aku hidup bersama mereka dan merekalah kekayaan. Nah ini mungkin kalau bisa melihat konteksnya yang tadi Pak Widadi katakan ya. Kalau kita sampai berjumpa dengan orang miskin, kita masih merasakan bahwa mereka orang miskin, mungkin kita masih ambil jarak. Tetapi Ibu Teresa kan mengatakan mereka adalah kekayaan saya. Orang-orang miskin itu kekayaan saya karena mereka adalah orang-orang yang secara status adalah orang yang memang secara struktur itu tertindas ya. Nah, ketika kita hadir bersama mereka, akhirnya kita tidak lagi merasakan bahwa mereka miskin. Mereka adalah kekayaan saya. Nah, ini waktu saya teologi di Jepang gitu ya. Kan 4 tahun saya bantu homeless ya. Lalu tugas saya bawa makanan dan seterusnya. Awal-awalnya itu saya ambil jarak karena baunya bukan main ya. Apalagi kalau musim dingin itu. Wah, nggak pernah mandi, bau, iler semuanya ya. Nah, tapi setelah saya masuk dan terlibat, masuk, terlibat, akhirnya saya menjadi bagian dari mereka. Sampai ketika saya pulang naik kereta itu orang pada pergi. Karena baunya saya sama dengan mereka. Nah, saya hanya mengatakan demikian. Ketika kita masih tidak hadir bersama orang miskin, maka kita masih menganggap mereka orang miskin. Tetapi ketika kita bersama mereka, mereka adalah kekayaan saya. Maka memperjuangkan mereka itu sama saja memperjuangkan hidup saya. Karena apa? Saya harus memperjuangkan kekayaan yang saya miliki adalah orang-orang miskin yang harus saya perjuangkan hidup mereka supaya mereka dapat hidup yang tadi tidak berhenti pada suatu kesulitan ekonomi membuat tidak datang pada Tuhan, tapi mereka mengarah ke sana. Saya percaya apa yang dilakukan Ibu Teresa itu menyentuh hati orang-orang yang dilayani. Dan yang kata-kata yang saya selalu pakai dalam video itu ya, dia berjumpa dengan 5 orang dan satu yang sedang sakaratul maut, dan ketika itu dirawat dan dia mengatakan terima kasih. Dan Ibu Teresa mengatakan senyumnya ini adalah yang terindah yang pernah saya alami. Dengan mengucapkan kata terima kasih berarti dia diakui sebagai orang yang dicintai. Dan kiranya itu, maka apakah kita menjual atau tidak, biarlah orang yang memikirkan. Tapi kalau itu adalah kekayaan kita, jalankan terus tanpa merasa takut. Demikian Pak Winardi. Ya, Ya. terima kasih Romo. Silakan Rosa. Ya, terima kasih Winardi, terima kasih Romo Rudi. Ini sudah jam 9. Hanya yang kesan saya itu baru kali ini ya Romo membawakan renungan tanpa video. Baru kali ini. Biasanya selalu ada. Baik, kita lanjutkan dengan Mungkin lagu. sedikit saya ingin berbagi. Ya, siapa? Saya Sinta. pernah membaca di dalam Oh, Bu Sinta ya, silakan. dalam buku Mother Teresa yang menuliskan bahwa orang miskin adalah rahmat bagi kita. Itu kegelisahan saya cukup lama menerima itu, merenungkan itu. Pertama saya menangkapnya, kok bisa ya Mother Teresa mengatakan orang miskin itu rahmat ya? Kenapa gitu? Dan ya sebetulnya penjelasan Romo Rudi malam ini tuh penjelasan tentang itu juga. Ya itu saya temukan setelah merenung cukup lama dan banyak membaca, saya mengerti bahwa tadi Romo itu adalah kekayaan saya, orang miskin kekayaan saya. Jadi orang miskin adalah rahmat bagi kita. Karena kita bisa menjadi orang suci juga karena mereka. Ibu Teresa bisa menjadi orang suci karena orang-orang miskin yang dirawat dan dimilikinya. Terima kasih Mo. Sedikit ingat aja kalimat Ya. itu. Terima kasih Bu Sinta. Saya Ya,
Ya, sebentar aja. Saya motonya sama dengan Romo, cuma ada beda dikit. Kalau moto Romo tadi uh, do our best dan let the God rest. Tapi restnya beda. Saya melakukan yang terbaik dan selebihnya itu saya serahkan pada Tuhan. Jadi motonya sama, tapi beda ini arti di belakangnya. Rest. Dari Romo tadi rest, damai, atau peace gitu. Karena saya selama ini motonya gitu, saya bolak-balik rumah sakit. Saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik dan selebihnya saya serahkan kepada Tuhan. Itu, dan terima kasih untuk renungan Romo pada malam hari ini. Saya merasa memang Mother Teresa dan Ignatius Loyola itu adalah mereka yang sudah bebas, artinya sudah tidak ada keterikatan, mereka sudah selesai dengan dirinya dan mereka bisa mencintai dengan cinta yang tak terbatas, itu cinta filia, cinta agape. Itu kalau kita memang masih cinta yang filia dan butuh kerendahan hati, butuh kebijaksanaan ilahi untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikian aja. Terima kasih Romo untuk renungannya, luar biasa. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, terima kasih sama-sama Bu Rosa dan teman-teman. Be my fire of love.
be